Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini di sini saya memenuhi syarat ujian tengah semester, yaitu membuat video mengenai judul implementasi nilai-nilai pembelajaran Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja mengenai latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini menempati posisi penting dalam dunia pendidikan Islam karena menjadi sarana utama bagi peserta didik untuk memahami ajaran yang bersumber dari wahyu. Pembelajaran Al-Quran Hadis ini menjadi media yang mempertemukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Di dalamnya proses internalisasi nilai yang dapat membentuk perilaku positif. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam mampu mendorong peserta didik menampilkan perilaku berkarakter dan berakhlak mulia. Terkait latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu yang selanjutnya mengenai pengertian Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari lafal bahasa Arab qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca, bacaan atau lafal tertentu. Dalam hal ini, Al-Quran dimaksud sebagai bentuk bacaan yang sempurna dan tidak tercela. Jadi Al-Quran dari pertama hingga akhir itu bacaan lafalnya sama, tidak ada unsur kebohongan. Yang selanjutnya yaitu apa itu hadis? Hadis berasal dari lafal hadasa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan atau perbuatan. Jadi hadis ini yaitu bisa disebut perkataan atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait pengertian Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam kehidupan pribadi, menjaga keimanan dengan rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 2. Dalam lingkungan keluarga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua khususnya, atau bisa disebut birrul walidain. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sosial, menolong sesama teman tanpa membedakan latar belakang. Yang selanjutnya yaitu menjaga toleransi dan saling menghormati. Yang selanjutnya yaitu berlaku adil dalam setiap interaksi sosial. Dalam lingkungan sosial terdapat 3 poin juga. Yang keempat yaitu dalam dunia pendidikan. Tentunya yang pertama menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua menghormati guru dan sesama teman. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Di dalam kehidupan
pribadi maupun sosial, tentunya kita harus senantiasa melakukan yang terbaik untuk menempuh jalan yang baik. Artinya kita sebagai manusia berproseslah dengan baik, maka hasilnya juga akan baik, sebagaimana dijelaskan di Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar selalu ingat. Surat An-Nahl ayat 90. Tadi sudah disebutkan, sudah dibacakan dan disebutkan artinya. Jadi Allah juga menyuruh kepada kita umat manusia untuk berperilaku adil, berperilaku baik, dan hindari perbuatan yang keji serta menolong kepada sesama manusia. Al-Quran juga menjelaskan, dan adapun hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, inna sadqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya kejujuran membawakan kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jadi di dalam hadis ini kita senantiasa harus berbuat baik, karena sudah dikuatkan tadi di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis ini. Artinya kita sebagai umat manusia harus betul-betul berbuat baik, dan dengan kebaikan itu bisa membawakan kita ke surga. Segala sesuatu yang baik maka hasilnya pun akan baik, tetapi jika sesuatu yang jelek maka hasilnya pun akan jelek. Maka dari itu mari kita sama-sama senantiasa istiqomah di jalan yang Allah sudah berikan. Maka dari itu pilihlah jalan yang terbaik bagi kita. Yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi nilai Al-Quran dan hadis dalam penalaran kritis. Implementasi nilai Al-Quran dan hadis terhadap penalaran kritis bertujuan untuk membentuk pola pikir yang rasional, objektif, dan berdasarkan wahyu atau iman. Berpikir kritis dalam Islam bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga spiritual untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat kauniyah yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Jadi di dalam penalaran kritis Al-Quran dan hadis yaitu membentuk peserta didik yang rasional, objektif, dan berpikir kritis, karena Al-Quran juga merupakan harus ada penafsiran dan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Itu mengenai implementasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis terhadap penalaran kritis. Mungkin yang selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai implementasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis adalah proses menimbulkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup, way of life, dalam tingkah laku sehari-hari. Pendidikan ini pendidikan maupun bermasyarakat
ini bukan sekedar teori, melainkan aplikasi praktis dari ajaran normatif ke dalam perilaku operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, bagi yang melihat atau menonton atau mendengarkan.